Pak Erlangga, kalau dari dalam negeri, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan mungkin untuk bisa mengimplementasikan lebih lanjut poin-poin yang menjadi fokus di G20 nanti? Ya, pertama kalau dalam negeri tentu kita harus memperkuat di 3 isu utama, yaitu di sektor kesehatan. Nah, tentu kita ke depan kita perlu untuk ada kemampuan vaksin di dalam negeri, sehingga vaksin dalam negeri ini bisa membuat resiliensi ataupun kita untuk menyelesaikan pandemik apabila ada wave lain. Nah, oleh karena itu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara ataupun vaksin lainnya yang bisa bekerja sama dengan perusahaan farmasi, baik itu BUMN maupun swasta, akan terus didorong agar selain kita menangani COVID juga kita mulai bisa menghemat devisa. Kemudian yang kedua terkait dengan digitalisasi, tentu pemerintah sudah punya roadmap dan infrastruktur digitalisasi kita juga sudah dorong, termasuk mengurangi wilayah-wilayah yang signalnya lambat. Tentu selain roll out dari 5G, Indonesia juga mempertimbangkan satelit-satelit yang sifatnya low orbit. Nah, ini Telkom juga sedang mempersiapkan itu. Kemudian di sisi lain inklusif keuangan dengan financial technology, dengan digitalisasi, terutama juga regulatory sandbox sehingga regulasinya ini tidak masyarakat tidak membeli kucing dalam karung ataupun memanfaatkan instrumen-instrumen investasi yang terlindungi. Kemudian yang berikut tentu terkait dengan transisi energi, Indonesia akan membuat beberapa prototipe ataupun percontohan, dan diharapkan percontohan ini termasuk kepada financial support-nya, sehingga paket percontohan ini bisa direplikasi dan dilihat evaluasinya menjelang KTT G20 nanti. Baik. Dengan partisipasi Indonesia di forum-forum internasional dari COP26 hingga G20 nanti, seperti apa harapan pemerintah untuk membawa aliran investasi asing masuk ke dalam negeri? Apakah ada target tertentu mungkin di jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Ya, tentu kalau investasi di Indonesia kan kaitannya kita dengan restrukturisasi reform struktural yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu kan faktor fundamental. Dan faktor fundamental ini tentu saat sekarang implementasinya pada sistem yang dibangun di Kementerian Investasi, yaitu dengan sistem online single submission dan risk-based assessment. Nah, tentu kita berharap bahwa seluruh sistem ini bisa stabil dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan yang kedua, kebijakan Indonesia untuk melakukan hilirisasi dan nilai tambah di dalam melengkapi global value chain ini tentunya bisa terus didorong, apalagi salah satu story yang kita bisa cerita adalah gimana Indonesia sukses mendorong sustainable kelapa sawit, sehingga kelapa sawit menjadi andalan ekspor walaupun di dalam situasi pandemi COVID. Ekspor kita yang sampai saat sekarang, yang pertama adalah kelapa sawit 22 billion, kemudian yang kedua adalah sektor manufaktur industri logam. Dan industri baja ini juga merupakan kebijakan dari hilirisasi, karena salah satu ekspor utamanya adalah nikel dan stainless steel, dan ini nilainya 14 billion US dollar sampai dengan saat sekarang. Dan ini semuanya akan naik. Nah, tentu ekosistem yang terkait dengan hilirisasi ini kita bisa dorong keluar, karena ini adalah salah satu sektor-sektor yang Indonesia mempunyai keunggulan, baik itu kompetitif maupun komparatif. Dan sektor manufaktur itu sekarang sangat diminati, karena berbagai negara dengan pengalaman pandemi COVID, mereka akan berisiko kalau hanya tergantung kepada satu negara di dalam global supply chain-nya. Dan salah satu juga yang sekarang menjadi komoditas utama yaitu semikonduktor untuk digitalisasi, di mana dalam situasi pandemi COVID ini terjadi shortage karena seluruhnya bergeser ke elektrifikasinya, termasuk juga di industri otomotif.
Nah, Indonesia mempunyai keunggulan sehingga otomotif kita juga bersiap-siap untuk masuk ke electric vehicle, dan ini supply chain-nya cukup panjang dan diperkirakan Indonesia sudah relatif siap untuk itu. Demikian. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, telah bersama kami di Power Lunch. Terima kasih, Mbak Anneke. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.